Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kawan-kawan dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya di channel Gondrong Bintan. Ya kawan-kawan, nah kesempatan kali ini nih saya lagi ada di gudang ya, di gudang minimalis toko ya. Ini gudang kedua ya, gudang pertama. Satu lagi ada di luar, yaitu gudang kedua. Nah, dalam perjalanan 1 tahun ini saya membuka toko. Sudah ada 2 gudang dan dua-duanya sudah overload, ya tidak muat. Oleh sebab itu saya mau nambah lagi ukuran dari toko menjadi lebih besar agar lebih kapasitasnya lebih banyak dan lebih muat ya. Ya, inilah barang-barang yang ada di gudang, yang nggak terlalu rapi dikarenakan ini hanya gudang ya, bukan toko. Ini untuk penyimpanan stok-stok, sebagiannya di sini, sebagian lagi di gudang besar yang sebelahnya lagi yang agak lebih besar. Nah, inilah barang-barangnya yang ada di sini. Nah, tapi bukan ini pembahasan yang kita mau bahas, bukan masalah barang. Kesempatan kali ini kita mau membahas masalah betapa pentingnya label ya, label di rak toko ya. Apakah di toko itu perlu dikasih label rak, artinya dikasih itu kayak di Alfamart begitu sama Indomaret ada label, ada harganya, atau gimana ya. Jadi buat kawan-kawan, nah bisa lihat ini bagian gudang, bagian rokok ya, bagian gudang rokok ada labelnya. Ya, ini baru dibuat sih. Nanti semuanya pakai label. Nah, label ini ada label apa namanya? Label-label rokok ya. Ada juga yang rokoknya nggak ada dikarenakan belum disusun aja. Nah, ini seperti ini ada label rak rokok ya. Label rak rokok ini tujuannya adalah untuk mempermudah karyawan kita mengecek barang ya. Dengan adanya rak ini, maka mereka akan mudah melihat mana barang yang habis dan mana yang barang yang ada, yang masih banyak stoknya. Nah, beginilah caranya kita kasihin label satu-satu ya. Kalau rokok nih ya kita susun, tapi ini di gudang ya teman-teman, ini bukan di toko. Saya ingatkan kembali, ini di gudang. Lebih bagus jika dibuat di toko ya, supaya toko teman-teman terlihat lebih rapi dan terlihat lebih elegan seperti Indomaret atau Alfamart ya. Nah, tapi ada beberapa masalah kawan-kawan teman-teman yang sering kita hadapi di sini. Nah, sebagai contoh ini kita kasih label harga, tapi perbedaannya apa? Label harga yang saya berikan di sini, saya tidak menampilkan harga ya. Kenapa saya tidak menampilkan harga? Dikarenakan terkadang pergerakan harga naik turun barang itu ya, kebanyakan naik sih, itu cukup cepat ya. Dalam 1 minggu atau 2 minggu atau sebulan sekali itu bisa naik cepat. Nah, dari kenaikan harga barang itu bisa mungkin membuat karyawan kita atau kita sebagai pemilik toko lupa mengganti harga label yang tertera di rak kita ya. Seperti ini misalnya, kalau kita kasih harga misalnya sekian ribu, misalnya anggaplah 20.000 gitu ya kan. Ternyata jarak 1 minggu kemudian harganya naik, kita jual menjadi 21.000 misalnya. Maka kalau kita lupa mengganti rak label harga ini, akan berpotensi pelanggan ngamuk atau pelanggan komplain atau pelanggan marah, dikarenakan dia melihat harga barang tidak sesuai antara yang tertera di rak dengan yang ada di kasir. Nah, seperti ini contohnya. Ini keterangannya adalah rak 0036, artinya rak ini nomor 0036, kode itemnya 1222, atas nama rokok Sampurna Kretek hijau. Nah, di sini ada keterangannya ya, rokok bandrol. Nah, untuk harga bisa dilihat, harga cek di kasir katanya gitu kan. Harga cek di kasir pasti murah. Nah, kenapa saya tidak menampilkan harga? Ya itu tadi, balik lagi, itu sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Jikalau nanti saya atau karyawan saya terlupa mengganti label harga terbaru atau belum sempat, itu akan berpotensi pelanggan kecewa.
Nah, pelanggan kecewa seperti apa? Misalnya dia lihat harganya 20.000, tiba-tiba setelah pembayaran di kasir jadi 21.000. Ini akan berpotensi menyebabkan pelanggan marah ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman bisa memastikan oke ya nggak masalah.